Oke, balik lagi di Asu Talks episode yang kesekian. Masih di season yang sama, tapi ini pembahasan yang pernah gue bahas juga di season awal. Langsung aja kita sambut. Ini ada guest kita hari ini, Hanifa Nada. Halo. Kok lu ketawa sih? Kenapa sih? Nggak apa-apa. Hah? Nggak apa-apa gara-gara Ada kenapa emang? temen gue nih di balik layar ya guys. Kalau kalian mau lihat temen gue, Kenapa emang? nggak tahu, gue capek banget sama dia. Oke, Nat, apa kabar dulu deh? Baik, alhamdulillah. Gimana kesibukan after Covid? Enggak juga sih, Covid masih ada. Apa yang lu lakuin aktivitas untuk ngebunuh waktu? Karena di rumah mulu. Dulu sih pas awal-awal gue workout, terus abis itu masak. Sebenarnya kan kayak kalau booming masak-masak gitu kan pas Covid kan. Tapi gue sebenarnya tuh dari dulu udah masak-masak. Masak-masak. Suka masak emang Suka gue masak. dari dulu. Okay. Ya, sorry. Oke. Terus ngapain ya? Gue punya kakak kan. Oke. Paling gue nonton film sama kakak gue berdua. Netflix. Oke. Yang Terus- kemarin kali udah nonton. Udah, tapi baru 15 menit gue udah bosen. Kayak udah ketebak banget. Oke. Jalan Terus selain masak-masak dan lain-lain, aktivitas yang paling sekarang lu gemarin apa? Kalau masak-masak lu bilang udah dari lama, apa yang sekarang yang paling lu? Baca buku. Gue lagi baca buku aja gitu. Hah? Baca buku? Iya. Oke, nggak kelihatan Nggak ya? kelihatan ya? Buku apa? Buku tentang apa nih? Kan banyak. Romance sih, fiksi, romance. Wah, ini paling. cocok nih romance nih. Ini kita dia emang ada lu kok kayaknya udah tahu banget ya. Kita mau ngebahas tentang romance Iya gitu. dong, tahu Oh, udah dong, tahu ya. tahu Udah dong. belajar ya? Udah. Jangan-jangan karena lu mau kesini lu baca buku dulu. Enggak dong. Enggak segitu effort kan? Enggak segitu effort. Mungkin lu tahu nih kita yang mau kita bahas nih tentang beda agama nih. Apanya? Ini Beda agama apa? Cinta beda frekuensi. Gue Iya. langsung into aja nih ya. Oke. Lu pernah atau enggak? Pernah. Oke, pernah pasti dong ya. Iya. Ngapain gue undang juga nggak sih? Kapan pertama kali lu pernah ngerasain pacaran beda agama? SD. Demi? Iya, sumpah. Lu SD? Udah pacaran beda agama. Bahkan kayak pacar pertama gue tuh Kristen. Oke. Kelas 6 SD. Tapi enak kan? Apanya? Enggak, maksudnya pacaran beda agama. Kalau lu jadi ketawa, ini pertanyaan yang benar. Maksudnya jadi mengetahui kan? Nggak kuat. Jadi mengetahui kan? Iya. Oh, rupanya kalau beda agama kayak gini. Perasaan lu gimana waktu pertama kali lu tahu, duh nih gua punya pacaran beda agama nih gitu. Ya karena mungkin dulu gue masih bocah ya. Jadi gue kayak nggak mandang aja. Ya dulu mana ngerti sih gue Iya. agama-agamaan gitu. Ya mungkin gue emang dari dulu udah SD di sekolah Islam kan. Oh, taunya nih cowok Anak terus luar. manusia gitu. Udah Iya, ganteng. dan gue suka karena emang sebenarnya tuh gimana ya, dari dulu tuh lingkungan gue tuh emang udah banyak Yang orang beda. yang beda agama sama gue. Teman-teman gue banyak banget yang beda agama sama gue gitu. Faktor terbesarnya menurut lu apa? Lu punya hubungan yang akhirnya beda agama. Karena Ini kita ngebahas yang SD dulu nih. ya, Apa? karena gue kan sekolah di Dian Didaktika, sekolah Islam Dede Dian Didaktika. Sunandar? Bukan. Bukan. Oke. Sekolah Islam Nggak Dian lucu. Didaktika. Nah, itu di Cinere. Nah, sekolahnya mantan gue ini yang pertama kali pas SD ini di Tirta Marta Cinere. Itu Wah. tuh deket banget. Tirta Jadi Marta. kalian kalau mau pacaran naik Gojek gitu? Kan dulu belum ada Gojek, Pak. Ya kan belum bisa mau motor juga. Gimana ketemunya? Gue satu les sama dia kebetulan, Oke. satu tempat les. Terus dulu tuh Kalian kayak anak sering les. banget sparring Wih. futsal gitu kan yang cowok-cowok. Oke. Makanya mereka kayak suka diundang ke Dede. Terus ya udah, jadinya gue kayak kenal Itu nih. SD kelas berapa tuh? Si kelas 6. Oke, itu tahap bercandanya lah, main-mainnya gitu. Maksudnya yang kayak emang belum tahu apa-apa. Nah, akhirnya yang lu bener-bener sadar nih gue dihadapin sama seseorang. Itu kapan gitu, yang beda agama gitu? Terakhir banget nih pas kuliah. Terakhir Gue banget, tuh nih pas SD gue pacaran beda agama, SMP beda agama, SMA beda agama, kuliah beda agama. Oh gitu. Tapi nggak selalu beda agama ya, di selingan itu tuh ada yang Islam Iyalah, juga yang baca seagama kalau sama gue. Lu selalu ada selingan kan? Ada Oh maksudnya? iya, maksudnya enggak. Maksudnya di satu udah putus, ada selingan Iya. gitu. Terus baru ntar gue nyarinya beda agama lagi, nggak tahu kenapa kayak Nah, oke. menarik aja. Jangan ke beda situ agama. dulu, tapi gue mau nanya, kalau menurut lu sekarang pas udah serius, apa faktor terbesarnya lu bisa punya hubungan beda agama? Kalau kemarin kan mungkin ya udah gue nggak tahu apa-apa. Kalau sekarang lu udah tahu nih. Udah Tapi lu masih menjalani apa menurut lu? Pedes nggak pertanyaan gue? pedes banget. Iya ya. Padahal gue udah gede ya, kenapa Menurut gue lu apa masih kayak menurut lu apa? Atau lu kayak
give up apa namanya? I don't give a fuck aja gitu, kayak ya udah bodo amat gue beda agama, toh juga ini pasti ujungannya main-main juga. Enggak sih, gue lebih mikir karena gue tuh mungkin ya kalau misalnya suka sama orang tuh gue nggak mandang aja gitu latar belakang dia apa, ya udah gue suka, terus gue nyaman, terus gue sayang, ya udah jalanin pacaran gitu. Terus berantem putus. Iya. Oke. Tapi pas sama yang sekarang masih udah putus. Udah mau ngomong. Iya, udah putus 8 bulan yang lalu. Iya. 8 bulan yang lalu. Udah lama dong. Lumayan hampir setahun. Sekarang lagi dekat lagi? Enggak. Oke, enggak. Nah, lu bisa pertama kali nih ketemu sama orang ini tuh yang cowok lu sekarang ini, mantan lu ini. Yang terakhir ya. Itu karena inner circle atau emang stranger aja gitu? Bukan inner circle juga, jadi gue punya sahabat. Sahabat gue ini punya pacar. Oke. Nah, mantan gue ini temennya pacarnya sahabat gue. Terus sepupu lu yang mana nih? Lu kayak susah banget jelasin ke gue. Aduh, gimana ya? Jadi pokoknya gini, gue diajak buat surprisein cowoknya sahabat gue. Sahabat gue nih cewek kan. Oke. Terus gue diajak, Nat surprisein cowok gue, kata sahabat gue gitu. Oh, terus cinlok lah intinya, cinlok. Iya, terus gue kayak boleh. Terus sahabat gue nih ngomong kayak ada loh temennya si B ini cowoknya sahabat gue ya. Ada loh temennya B, ganteng, putih, tinggi, gede. Ketemu aja, apanya? Badannya? Oh iya, badannya gede, iya emang. Iya, oke. Terus lanjut dong. Oke, sorry. Terus kayak ya udah ketemu aja kali aja lo ini apa gitu. Terus gue nanya nih, jujur banget gue nanya, Kristen ya, gue bilang gitu karena namanya tuh udah nama Kristen banget. Terus gue kayak Kristen, kata dia gitu. Terus gue nanya kan Kristen, terus kayak dia iya. Terus gue bilang aduh enggak deh, gue bilang gitu. Oh, jadi pertama kali ini lu udah nolak? Udah enggak, karena sebelumnya tuh nggak apa, gue habis putus sama yang Kristen juga. Jadi gue udah capek banget gitu, kayak udah nggak mau lagi gitu. Oke. Tahu-tahu gue kepincut deh sama dia karena emang charming banget aja gitu orangnya, ya nggak sih? Charming. Ya nggak sih guys? Iya. Ya kan guys? Yang ngangguk-ngangguk tuh yang di sana semua. Emang ganteng banget. Oke. Karena kalau gue sendiri nih, gue di sisi orang yang tidak mau punya hubungan yang serius beda agama. Kalau gue jujur gue belum pernah punya pacar ya beda agama. Karena menurut gue pasti end game-nya bakalan putus. Iya benar. Atau ya kalaupun pindah susah lah ya, nggak mungkin ya. Kalaupun pindah pun istilahnya misalkan gue nih ke lu gue maksa lu untuk pindah ke gue juga kayak ada konflik batin aja menurut gue ya. Kasian nggak sih? Bener, karena gue juga ngerasa gue juga nggak able tuh untuk ngajak lu juga gitu loh. Emang gue udah serius bahkan udah semampu apa. Nah, yang terakhir lu sama mantan lu berapa lama? 1,5 tahun. Oke. Setelah akhirnya lu putus, apa yang paling banyak lu rasain? Mungkin lu juga sebelum-sebelumnya udah pernah nih sama yang beda agama. Tapi apa yang lu paling ngerasain? Kok lu bisa sampai 1,5 tahun gitu? Awalnya lu nggak mau nih sama yang beda agama, tapi sekarang lu malah bisa sampai bertahan 1,5 tahun. Itu kan nggak gampang dan nggak lama. Nggak bentar ya. Apa yang akhirnya lu deny gitu? Karena sayang. Klasik banget ya. Cuma iya. Sumpah serius, jadi kayak maksud gue tuh ngelihat dia kayak he's the one that I have the real feeling for, ngerti nggak? Kayak sebelum itu gue kan pernah pacaran juga nih pas kuliah. Gue kayak aduh, kayak kok gue pacaran sama dia tapi kok gue nggak srek ya, nggak apa ya, nggak. Ngomong-ngomong soal srek nih, klik aja gitu. Emang srek yang menurut lu itu srek itu kayak gimana? Kayak gue sama dia tuh kayak apa ya, partner in crime iya, sahabat iya, jadi kakak gue iya, jadi segalanya gitu loh. Kalau yang sama sebelumnya tuh gue kayak cuma pacar gitu, udah gak sih? Pacar jadi tuh kayak kayak ada cuma whole pack gitulah. Jadi bisa jadi semuanya aja. Iya, bener. Nah, akhirnya kenapa lu putus? Apa karena beda agama juga? Enggak sih. Oh, klasik nggak sih kalau gue putus kenapa beda agama ya? Kan dari awal gue harusnya tahu kita udah beda agama. Nah, itu karena iya, kan? bete juga tuh sama orang-orang yang mengatasnamakan beda agama dan jadi akhirnya putus gitu. Iya. Lu ngapain selama ini gitu kan? Iya kan? Iya. Terus akhirnya setelah lu udah 8 bulan nih putus, terus apa yang paling kerasa sama lu? Akhirnya atau lu sekarang sadar nggak? Kalau emang kayaknya buat next hubungan gue jangan beda agama deh. Iya. Apa yang paling lu pelajarin deh? Simpelnya. Karena gue sesayang itu sama dia dulu. Terus pas gue putus nih, gue tuh putus karena faktor terbesarnya itu pertama. Kedua, dulu sih dia janjiin ke gue kayak
iya aku pindah deh gitu. Tapi tiba-tiba dia bilang kayak aku nggak bisa, mama aku kan Batak kata dia gitu, susah. Mamanya Batak? Iya. Dan dia dan mamanya Papanya udah juga? udah nggak, iya Batak tapi. Oh Batak. Heeh. Udah susah banget dan dia anak cowok satu-satunya. Terus dia Oke. bilang kayak aku nggak bisa pindah gitu. Itu makanya gue sempat putus pas gue ke 7 bulan sama dia. Terus begonya karena saking cintanya gue tuh yang kayak ya udah nggak apa-apa, udahlah coba dulu aja, kenapa sih gue bilang gitu kan. Oke. Terus ya udah akhirnya balikan lagi, ya udah sampai 1,5 tahun Oh jadi lagi. udah sempat ngalamin putus. Sempat putus nyambung, dan itu nyambung. bahasnya yang itu, yang kita beda agama. Pokoknya dia bilang kayak Nat maaf, aku nggak bisa pindah gitu. Karena sebelumnya tuh dia udah janji-janji kayak, iya aku pindah Islam kok demi kamu, bla bla bla. Terus gue yang kayak, Soalnya ada juga nih temen gua yang apa ya? Maksud gua gini. Ini sih gue juga punya pertanyaan karena gue nggak pernah punya hubungan yang serius nih. Gue tuh karena mau nanya nih ke lu. Misalkan lu udah punya nih hubungan beda agama. Oke lah lu deny bahwa putusnya lu nanti ini bukan karena agama. Tapi kenapa lu berani lagi untuk nyari masalah di beda agama gitu? Kenapa lu kayak gitu? Lu udah putus sama anak orang SMP atau SMA lu, terus lu nyarinya yang beda lagi gitu? Apa malah standar lu yang beda agama? enggak, itu dia. Karena tadi pas gue ngeliat dia kok gue kepincut ya gitu. Padahal kan dari awal gue udah nolak Tapi kan. kan pasti banyak, apalagi kan lu agamanya Muslim, mayoritas lebih banyak gitu. Masa sih? Iya, makanya gue juga bingung kenapa ya kok gue dipertemukannya tuh sama yang beda keyakinan lagi gitu loh. Atau mungkin lu harus pindah kali? Enggak dong. Oh, enggak. Oke. Ini terlalu deep ya. Iya, Mulai terlalu. awkward di sini ya. Enggak Harus dong. pindah-pindah gini ya. Tapi bener, ini gue punya pertanyaan. Pernah nggak ada satu mantan lu yang memaksa lu untuk pindah? Enggak. Serius? Iya, enggak. Enggak. Sama sekali enggak. Karena mungkin gue dominan kali ya di hubungan. Jadi gue yang kayak Oh, lu tipikal gue tuh dominan punya ya? prinsip nih. Terus gue tuh sama mantan-mantan gue tuh gue bilang, aku sholat ya, aku ngaji dulu ya. Aku apa ya gitu. Lu Aries ya? Pisces. Kok Gemini sih, sorry. Oh, lu bukan. Oh, lu Pisces ya? Heeh. Oke. Tapi gini, lu enak gak sih kalau ketemu? Lu pernah ketemu nyokapnya nggak? Enggak. Dia sering Kalau main. ketemu bokapnya kan nggak mungkin, karena udah nggak ada kan? Iya. Ya dong. Heeh. Ya nggak maksudnya kalau ketemu, ketawa dong. Kalau misalnya kalau ketemu nyokapnya, lu rasanya gimana gitu? Atau dia kayak ibu-ibu yang di Indosiar gitu, kamu jangan sama dia atau gimana gitu? Gue belum pernah ketemu sama sekali selama 1,5 tahun. Hah? Oh, gua tahu nih hubungan gini nih. Karena lu dia backstreet ya? Enggak, dia ngekos kan deket UPN. Oke. Terus rumahnya tuh di Gading, jadi jauh. Terus kayak gue emang gak pernah diajak aja ke rumahnya karena dia juga jarang pulang. Ajaknya ke kosan. Hah? Enggak maksudnya, iya. Main, iya, dong. nugas bareng. Nugas iya. bareng bisa dong. Iya, betul. Iya kan? Mungkin nonton juga kan nggak ada kakak lu gantiin dia kan. Bener, berdua. Oke. Gitu. Terus kalau misalkan ada orang-orang nih misalkan kayak lu pernah nggak sih juga diingetin kayak sama temen-temen lu juga kayak, Nat lu ngapain sih sama beda agama bla 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 bla. Enggak. Nggak ada. Enggak ada yang. Nggak, temen lu peduli nggak sih sama lu? Dari tadi kayaknya nggak ada yang notice lu beda Iya, agama. karena teman-teman gue kayak ya mungkin tahu Atau kali. karena Ya. teman-teman lu juga beda agama? Enggak. Teman-teman gue mungkin kayak mikirnya ya udah do whatever makes you happy aja gitu. Kayak ya udah Nada mau kayak gimana ya udah biarin aja dulu. Ntar juga gue sadar sendiri gitu. Nah tapi lu nggak sadar. Sadar kan setelah 1,5 tahun itu pun juga gara-gara sebenarnya faktornya tuh gue toxic banget sama Oke. dia. Pas udah toxic, gue ngomong nih ke dia kayak kita tuh udah berantem mulu nih akhir-akhir ini, masalah sepele jadi digede-gedein gitu. Oke. Terus gue bilang kayak bisa nggak ya kita nggak bakal bisa deh. Udah kita pokoknya udah nggak bakal bisa deh memperbaiki hubungan ini gitu. Terus kata mantan gue bisa, cuma kamunya yang selalu bilang kita beda agama gitu karena jujur aja lu jujur bilang aja gitu. sebulan terakhir sebulan terakhir gue OTW putus tuh gue yang kayak aduh kita kan beda agama, kita bakal bisa lanjut gak ya, gue tuh yang kayak gitu. Mungkin dia lama-lama muak dan dia mungkin kayak iya juga ya gitu karena gue tuh yang udah rewel terus kayak tiap hari aduh aku sholat deh gitu apa segala macam, kamu kan mana tahu gini gitu. Gue juga kayak udah rese gitu ke dia. Lumayan rese lu ya. Terus dia yang kayak nah itu jadi toxic, jadi berantem. Terus dia bilang, aku mau kok berubah buat jadi yang lebih baik buat kamu. Aku juga tiap hari juga lagi belajar buat memperbaiki semuanya. Cuma ya gimana kalau aku mau sekeras apapun usaha aku, ujung-ujungnya kan kamu sendiri yang bilang kita nggak bakal bisa. Kata dia kayak gitu. Makanya gue kayak. Tapi lu buat ya udah. orang-orang di luar sana yang kadang-kadang suka, misalkan dia jadian, terus dia mengatasnamakan beda agama itu jadi alasan putus. Padahal itu bukan alasan sebenarnya. Nah ya.
Lu punya omongan gak sih buat mereka yang kayak gitu? Kayak nggak tahu ya, makanya gue kayak klasik banget sih kalau yang Kayak ada yang ditanya. lewat gitu di sana. Enggak ya? Lanjut. Tadi kayak ada yang lewat aja gitu. Siapa? Enggak tahu. Ah, Enggak. Bercanda gue. oh, Enggak, kalau lu untuk orang-orang yang kayak gitu mengatasnamakan, udahlah kita putus aja lah. Padahal gara-gara apa gitu, mungkin dia selingkuh atau tapi dia apa. bilangnya Ya, udahlah, kita beda agama, ya. Lu ada omongan enggak sih buat orang-orang kayak gitu? nggak ada sih. Kayak ya lo klasik nyet. Kayak lo ngapain? Kenapa alasan lo kayak gitu? Oke. Kenapa lo nggak bilang aja? Ya kenapa, kan lo tahu, lo dari awal tahu kalau lo sama dia beda agama. Kenapa pas putus malah bawa-bawanya nih agama gitu? I see. Karena gue ngelihat pengalaman temannya kakak gue, kayak dia udah bareng-bareng 10 tahun, hampir 10 tahun, terus nggak ada yang batu-batuan, nggak ada yang mau pindah, terus mereka udah mau nikah nih, terus kayak kok nggak ada yang mau pindah gitu, yang cowoknya tetap teguh sama ya, agamanya, yang cewek juga. Terus kakak gue bilang, udahlah deh, lo cari yang seiman, lo mau kayak teman gue udah pacaran 10 tahun gak nikah gara-gara gak ada yang mau pindah, lo mau emang nanti kayak gitu wah, gue bilang udah, ini gue udah baru terakhir, gue udah bersikeras kepada diri gue sendiri. Kayak udah teguh pendirian gue, kayak nggak, udah gue harus agama. Jadi Gitu. buat orang-orang yang nonton thumbnail di sini, yang nonton video ini gak kena thumbnail, Anda melihat ada foto perempuan di sini yang beragama ini, yang beda agama sama dia, jangan ngarep ya. Iya gak sih? Iya benar. Tapi kadang-kadang gini, lu nganggep gak bahwa beda agama itu adalah sebuah kemungkinan? Maksudnya? Lu pernah ngeliat gak sih banyak orang juga yang udah married, happy, punya anak, maybe mereka punya cucu, beda agama dan still counting aja gitu. Ya, still going on aja gitu. Ya it's their choice aja sih. Kalau mereka bahagia dan itu ya udah, kenapa enggak? Kalau gue pribadi sih nggak mau ya. Gue mau punya partner yang sejalan dengan keyakinan yang gue punya gitu. Gue mau, masa gue percayanya Tuhan ini, dia percaya Tuhan itu. Bahkan dulu di satu kapal ada 2 nakoda. Iya, benar. Bahkan dulu tuh gue sering mikir gini, kalau gue doa ke Tuhan gue kayak buat bareng-bareng terus, biar misalnya dulu nih ya, waktu gue masih sama mantan gue doa ke Tuhan gue kayak semoga gue bisa bareng-bareng terus sama dia. Terus mantan gue juga doa ke Tuhannya, semoga dia bisa bareng-bareng terus sama gue. Berarti ada 2 kekuatan Tuhan jadi tapi satu. Doa mana yang didengar iya, sih? iya, Dan iya, kalaupun gue akhir ujung-ujungnya putus, doa siapa yang ditolak? Yang nggak dikabulin? Iya. Ya nggak? Berarti gila, pikiran lu emang udah sampai ke sana ya. Udah sampai sana banget. Dan akhirnya sekarang lu mutusin bahwa udahlah gue nggak mau main-main lagi. Berarti kalau lu jadiin sekarang udah 1,5 tahun, harusnya di awal-awal ngampus ya, awal-awal kuliah kan lu jadiannya. Iya. Nah sekarang yang menguatkan keyakinan lu kalau udah ini terakhir nih apa gitu. Kayaknya udah terakhir deh, gue nggak mau lagi deh. Karena gue nih cinta banget nih sama mantan gue yang terakhir. Hah? Cinta banget. Sampai sekarang? Enggak. Oh. Udah move on kok. Udah cinta banget kan sama mantan gue yang terakhir. Kamu cowok itu kasihan banget kamu. Kamu pasti udah mikirnya udah, dia masih cinta. Oh ternyata tidak. Enggak dong. Kok lirik-lirik sih? Jadi yakin gak nih? Yakin. Oke. Udah dia ini udah. Gak perlu dikat nanti ya? Enggak, dia udah punya cewek baru. Oh gitu? Udah. Dan gue juga, berarti. gue lagi seneng sendiri aja, lagi bahagia sendiri, lagi nyaman sendiri dengan sama kayak gue. Dengan sahabat-sahabat gue, kayak kok betul. gue kayak gitu juga nggak kesepian kok. Betul. Gue karena kalau gue ini ya, dikit melenceng dari beda agama ya. Karena gue itu tipikal kalau jadian bucin. Iya banget. Semua kampus tuh tahu gue bucin parah. Iya sama kok. Jadi gue tuh ngerasa selama gue PDKT, emang gitu, gue PDKT gue lebih panjang umurnya daripada umur jadian gue. Kalau gue dulu, kalau gue nggak pernah ada PDKT. Jadi nih gue ketemu nih pas surprisein cowoknya sahabat gue ini. Udah jadian langsung? Tuh kayak besoknya tiba-tiba udah nonton bareng. Terus kayak 5 hari kemudian kayak gue udah main sama dia. Oh karena lu menjadikan awalnya adalah sebagai teman, atau lu kejebak gara-gara itu kali? Enggak, gara-gara gue tahu dia tertarik sama gue tertarik sama dia, ya udah nggak usah ada PDKT, udah langsung tiba-tiba pacaran. Lu cenayang ngabis lu ya. Tiba-tiba 3 hari kemudian aja udah kamu ngomong sama dia. Wow. Sumpah secepat itu. Nggak ada tuh PDKT yang kayak ajak makan terus nggak kayak ada, kena. ya? Jadi basi sambil nggak sih kayak gitu? Makanya sambil seiring berjalannya ini ya udah tiba-tiba pacaran. Makanya kita nggak pernah punya tanggal jadian, pernahnya punya tanggal pertama kita ketemu.
Oke. Gitu. Oke. Ini perlu dicontoh sih buat orang yang pengen punya hubungan yang serius juga sih. Iya. Nah, titik di mana lu akhirnya sama cowok lu yang terakhir ini adalah kayak enough. Itu tuh gimana ngelepasinnya gitu? Atau lu legowo karena ya udahlah gue juga beda agama. Lu sadar karena ada masalah atau lu sadar karena ada perbedaan? Nah, Sadar karena ada masalah, udah toxic banget nih. Terus terakhirnya berarti tuh lu masih deny agama ya waktu itu ya? Iya. Anjir. Tapi akhir-akhirnya kan yang gue bilang tadi, gue udah sering ngomong ke dia kayak, udahlah mau sebaik apa hubungan kita, mau kamu berubah jadi kayak apa juga yang lebih baik juga kita nggak bakal bisa. Daripada makin lama kita wasting time, udah mending putus aja, kita udah beda agama gitu. Gue ngomongnya gitu sih ke dia waktu itu. Tapi putusnya terakhir gara-gara masalah yang sepele banget, sampai akhirnya gue kayak gue nangis, gue udah gak kuat, padahal itu masalah sepele banget. Gue juga masalahnya sepele kemarin putus. Iya, Emang terus semua itu biasanya putus masalah sepele. Iya. kayak misalnya mungkin karena kita udah sama-sama toxic, jadi kayak disentil dikit kita udah langsung meledak gitu kali ya. Oh iya. Makanya pas kayak ada Terus masalah, jadi kayak recall semuanya tuh. jadi udahlah, semua gue udah ungkit-ungkit ini. segala macam, akhirnya putus. Udah deh, itu yang gue bilang ke dia kayak kita toxic banget, nggak bakal bisa deh hubungan kita jadi lebih baik lagi. Terus dia bilang bisa kok, cuma ya itu dia, kalau aku berubah pun juga kamunya bilang kita nggak bakal bisa ujung-ujungnya karena kita beda agama. Pertanyaan gue nih, lega nggak lu putus? Lega sih, Lega. karena Karena akhirnya kayak, atau ini suatu harapan lu di saat-saat lu udah mulai memikirkan aduh kita beda agama nih. apanya? Pernah nggak lu terbayang bahwa aduh gue kayak beda agama, apa gue coba untuk putus aja kali ya, atau ya udah nggak berhubungan gitu? Nggak pernah. Gue Gila lu ya. gue deny Nggak, aja. karena gini, lu tau nggak, gue sampai nggak tahu gue mau nanya apa lagi karena gue posisi orang yang nggak pernah punya Beda agama hubungan ya. beda agama. Gue pernah mencoba, jujur gue pernah cerita sama teman-teman gue nggak punya teman gue. Gue pernah cerita gini, nyet gue lagi deket nih sama cewek, cakep gini, cakep banget gitu loh. Terus ya pokoknya oke lah gitu, udah tipe gue banget. Terus gue jalan 2 kali 3 kali, anak kampus nih, 2 kali 3 kali. Terus gue ngerasanya gini, pas udah ketiga kali gue ngerasanya kok kayaknya bukan ilfeel, tapi lu nggak tahu nggak sih kayak anjing mah Nggak bisa nih gue sama nggak dia. bisa gue ngarep banyak sama dia. Iya. Nah itu perasaan itu lu kemana gitu? Nggak ada. Karena gue bener-bener kayak apa ya sama dia. Susah banget nih. Tapi lu jadi lu pertama kali dekat sama dia, sebetulnya lu keinginannya adalah punya hubungan yang serius atau enggak? Ini dulu nih. Nggak tahu. Gue bener-bener nggak tahu. Pokoknya gue tuh sama dia kayak ya udah. Tiba-tiba aja. tuh dunia gue jadi indah banget aja gitu. Gue udah nggak mikirin yang lain pas Sampai gue sama dia. akhirnya- Sampai 1,5 tahun kok tiba-tiba gue sadar kayak kok makin lama gue berantem mulu, kok gue dikit-dikit gue nangis apa segala macam, ya udah. Gitu. Dan akhirnya sekarang dia juga udah pacar, lu juga sekarang Dan udah- pacarnya dia beda agama lagi, FYI. Oke. mungkin dianya boleh gue datengin ke sini kali ya. Yang nggak besok tahu dia. deh. Oh jangan gitu ya. Aduh, jangan Ntar gue deh. kayak Deddy Kobusier nyatu-nyatuin orang nih. Jangan dong. Tahu-tahu surprise dia ada di depan. Iya, emang kita udah siapin sih. Oke, Tungguin aja. Alicia aja yang nge-DM. Kamu follow-followan gak sih, Sya? Gak mau jawab. Kok dia malah ketawa? Anyway, katanya nih kita gue ngalin ke topik yang lain nih. Anyway, kita katanya pernah ketemu loh. Di mana? Katanya temen gue, katanya kita pernah ketemu di Up All Night. Waktu itu gue sama Aya, sama Ifran, Ica ya? Ica, Iya. Ratna. Katanya, Gue sih ngehnya cuma Ica sama Ifran. Gue tau sana sama mereka berdua, karena gue kenalan mereka berdua. oh iya, lu belum kenal gue di saat itu kan, Iya. benar. Terus kayak di situ gue kayak meluk Ica, terus gue kayak Ca, aku putus gitu. Itu Oh di situ. iya, di situ. Oh di situ putus. Itu Februari kalau nggak salah ya. Itu Februari. Iya. Februari akhir. Gue putus. Di situ masalah gue juga pertama ketemu kok. Apanya? Enggak. Di situ masalah gue pertama kali ketemu gitu. Gue udah putus. Gue putus. Ini gue Udah berapa bulan nih? Udah berapa bulan? Kayaknya 6 bulan gak sih? Gue juga awal-awal corona putus. Oh. Kena isu gue biasa. Isu Ada apa nih? Buzzer gitu. Anak-anak UPN ngisuin gue waktu itu. Gosip ya. Anak UPN gue berasa terkenal banget. Anak FH waktu itu. Dibilangnya gue katanya ya gitulah. Apa? Ada punya cem-ceman lain. Selingkuh ya. Iya. Padahal mah bener. bener. maksudnya bener, gue yang bener, dia yang salah. Oh. Kayak gitu. Emang kan gue
orangnya kan kayak gini kan, maksudnya gue juga yang ketemu narasumber lain menjalin relasi ya kan, tapi gitu. Terus buat orang-orang yang sekarang pengen punya hubungan, menurut lu gini, ada nggak sih orang yang kayak lu gini nih pengen punya hubungan beda agama emang? Maksudnya? Emang dia nggak pengen seagama? Ada nggak, lu pernah denger nggak temen lu gitu? Ada yang nih, unik gitu. Nih sahabat gue ini nih ada nih. Iya. Emang iya. Iya, dia memang kayak sengaja nyarinya yang beda. Iya, dia banyak dideketin sama cowok yang seagama, Oh, tapi enggak, dia enggak. milihnya beda agama. Oh. Wow. Banyak banget loh yang deketin seagama dia. Dia hidup ya? Alhamdulillah dia hidup. Terus kayak dan cowok seagama yang deketin dia tuh kayak udah mapan, udah iya. ya masa depannya udah terjamin. Dia malah milih orang beda agama yang aduh gitu deh. Gue maksud gue sorry deh enggak gitu. Untung lu buka omongan ini. Kalau lu dihadapin nih, ada cowok umur lu berapa? 20. Ah, 20 lu. Gila, gua kira 22, 23 lu. Misalnya lu umur lu Tua ya? Umur lu 20 nih sekarang nih. Lu dihadapin nih seagama, dua-duanya punya feel, punya perasaan. Tapi gini, seagama tapi belum ada apa-apanya. Ya. Beda agama tapi dia udah jelas karirnya. Untuk future, lu lebih pilih yang mana? Ya kalau untuk realistis, gue bakal pilih yang beda agama, yang beda agama, yang seagama, karena gue udah nggak, gue udah stop, udah enough banget sama yang beda agama, jujur. Se-enough apa sih lu? Gue udah, karena gini loh, terakhir banget gue yang Yakin sama, nih? Yakin? yakin banget, Ya, udah yakin? yakin banget, udah. Terakhir gue yang sama beda agama ini, gue kan secinta itu, makanya pas gue putus sama dia, Lu sabar dulu, lu percaya sama cinta ya? percaya, percaya. Serius? Percaya lu sama cinta? Karena gue udah nemuin orang yang emang bikin gue sebegitunya. Cinta loh? Iya. Percaya? Percaya. Oke. Kalau gue sih sayang sih, gue gak pernah cinta sama orang. Pokoknya Yeah. mungkin lo belum nemuin kali ya orang yang bikin lo sampai sebegitunya. Karena gue jujur selama gue 18 tahun hidup emang belum pernah nemuin, sampai akhirnya pas 2018 itu gue ketemu dia, udah langsung berubah kayak anjir, ini jodoh gue. Ternyata bukan. Ternyata beda agama. Oke. Nggak ternyata sih, kan dari awal gue Emang udah dari awal lu tahu. udah tahu. Iya. Kalau lu misalkan ada temen-temen lu nih yang sekarang ngerasain punya hubungan beda agama, apa yang lu pengen omongin? Atau lu kayak ya udahlah? Ke mereka. Karena menurut gue itu penting untuk dikasih tahu, Iya. ngerti gak sih? Sampai kapanpun, ya dua ini tuh bisa sih berjalanan, bisa nggak? Setuju nggak lo? Kalau emang ya bisa aja lu nikah mah tinggal nikah aja. Nikah aja. Cuman ya gitu, lu nggak bakalan dapet feel-nya gitu loh. Kalau bagi gue ya, ini persepsi gue ya. Kalau persepsi lu untuk orang yang sekarang punya hubungan yang beda agama, apa yang temen lu lah at least, apa yang lu pengen bilang ke mereka? Putusin pacar lo sekarang juga. Sumpah. Oke. Sumpah sakit banget. Karena gue ini sih, karena gue yang nggak maunya itu sebenarnya ini, gue jujur ya. Karena gue nggak maunya adalah di saat gue ngerasa gini, lu ketika jadian sama orang, PDKT sama orang, lu nggak bakalan tahu endingnya seperti apa. Iya, That's it. betul. Lu nggak akan bisa tahu lu cinta banget sama dia atau lu benci banget sama dia. Betul. BT-nya adalah ketika lu ngerasa perjalanan lu sekian tahun, sekian bulan, itu adalah lu semakin cinta. Iya. Tapi lu dihadapin sama yang beda agama. Iya itu. Dan gue itu kayak gue nggak mau kayak gitu. Gue kayak gitu. Ngerti gak sih lu? Apalagi yang sampai bener-bener nih, itu kalau masalahnya itu adalah yang satu udah pengen serius, yang satu ya udah lagi nyaman-nyamannya seperti ini. Iya. Terus ya udah, terus bilang ya udahlah aku pengen serius, terus ya udah kita putus aja. Wah, Makanya pas yang bikin gue tertampar banget tuh karena waktu gue putus sama mantan gue yang terakhir nih, gue tuh ancur banget, gue down banget sampai masakan lu nggak enak ya? Sampai gue kurus, ya kan? Sampai gue kurus banget kan awal-awal. Kalau sekarang Sekarang udah gendutan lagi deh. Oke ya. Dulu sampai kurus banget, tapi gue nggak makan berminggu-minggu, nggak lebay. Nggak lebih. Kayak sehari kayak cuma minum air, terus makan apa, udah. Terus kakak gue tuh yang kayak ngadu ke nyokap gue, Bu tuh Nadia nggak makan tuh gitu. Terus kayak Dicepu banget kakak lu ya? Kayak kenapa gitu, nggak tahu dia galau kayak gitu. Terus itu gue bener-bener hancur banget, gue yang kayak sampai aduh kayaknya gue sekarang mati rasa deh. Bahkan kayak gue takutnya gue sekarang tuh identity crisis gitu. Gue nggak tahu gue mau apa, gue siapa, gue tuh sebenarnya apa sih yang gue mau nih sekarang gitu. Gue bahkan nggak tahu. Kayak gue mati rasa deh sekarang. Makanya gue
jujur nih ya, pas gue putus gue deket sama beberapa lah, ada yang deketin gue. Ya kayak nggak jadi, nggak, udah kayak ilfil nggak makasih. Untuk ngejawab yang identity crisis itu, gue setujunya gini, gue setuju banget bahwa orang yang udah putus nih, baru putus lah, terus nggak apa-apa, lu mau cari yang baru juga nggak apa-apa. Iya. Kalau itu membuat lu nyaman, lu nggak mau serius juga nggak apa-apa. Iya nggak sih? Nah, kenapa akhirnya lu jadi kayak, aduh udah, gue mau stop dulu? Ya itu, karena gue nggak mau lah. Gini atau loh. yang baru dihadapin sama lu sekian lama nih, yang baru-baru ini adalah orang-orang yang beda juga, beda agama juga. Enggak, seagama. Yang deketin gue tuh pada seagama semua. Nah terus kenapa lu nggak mau? Karena itu dia, karena gue bener-bener hancur banget. Terus gue kayak, gue capek, gue masih belum siap sih jatuhnya, belum siap buat memulai suatu hubungan. Kenal orang baru, kenal kebiasaannya dia, gue harus tiap hari hidup sama dia. Pacaran beda dong sama teman. Kita ber-24/7, kabar-kabaran segala macam gitu. Sayang sama orang tuh energinya gede, ya gak sih? Oke. Gede gak sih? Lu tipikal, ini gue mau ngebaca dulu. Lu tipikal cewek yang tim nikah muda apa nikah tua? Nggak tahu, gue kalau kayak gitu nggak tahu. Nggak tahu. Baru ini loh. Lu semua rata-rata tamu podcast gue tanyain pasti bisa jawab. Enggak, gue enggak. Oh jadi lu nggak mau ngebayangin gitu? Enggak. Atau gara-gara ini si cowok kampretnya nih 1,5 tahun ini? Enggak. Gue gini loh. Apa perlu kita samperin nih? Sekarang nih? Enggak ya? Enggak usah ya. Nggak usah. Enggak, bercanda. Gue tuh nggak punya plan yang kayak ini, nggak punya goals yang kayak tahun ini gue harus nikah, tahun ini gue harus apa. Mungkin tapi kalau buat pendidikan kayak ya lulus gue maunya tepat waktu lah ya, kerja juga langsung. Cuma kalau kayak urusan di luar itu kayak kalau cinta-cintaan gitu kan nggak ada yang tahu lah ya. Betul. Bisa jadi gue maunya nikah muda. Emang gue udah siap, mental gue udah siap. Gue ntar tiba-tiba gue udah gendong anak, main sama mereka, bentar malah bayi gue mau dilempar kan. Jadi selama ini belum gendong anak ya? Karena ada temen gue udah gendong, karena temen gue juga ada yang gendong anak. Iya gue gak mau kayak gitu. Gue tuh jadi orang tua nih ya, ngebesarin, gue ngandung, ngelahirin, ngebesarin, gue ngedidik. Emang gue udah bener, gitu loh. Belum kan, financially, mentally itu gue belum siap. Oke. Mau nikah muda mau berapa? 2 tahun lagi dong, takut banget. Gue masih mau main sama sahabat-sahabat gue. Lu masih pengen ngerasain main, iya. Main-main sama. Ya. Kakak gue juga bilang sih kayak, kakak gue nih. Kakak lu cewek juga? Cewek, beda 6 tahun sama gue. Terus kakak gue tuh nanya kayak, lu mau nggak sih deh gue kenalin sama teman gue beda 6 tahun. Gue jodohin deh, tapi lu siap-siap kalau diajak nikah. Terus gue kayak nggak mau. Terus kakak gue bilang, karena emang mungkin otak lu tuh masih maunya main. Emang gue bilang gitu. Oke, jadi intinya yang lu bilang tadi ya, kalau emang ada orang yang punya sekarang ini yang punya hubungan beda agama, lebih baik cut ya, putusin aja ya. Karena takutnya semakin sayang. Lo tahu film ini nggak sih, Belok Kiri Barcelona? Oh tahu. Tahu. Itu di situ kan beda agama ya mereka. Terus ibunya tuh ngomong kayak susah loh pacaran beda agama. Masa kamu mau nyuruh dia milih? Nih ujung-ujungnya misalnya dia disuruh pindah, masa tega sih nyuruh dia milih kamu atau Tuhannya? Gitu. Gue pernah baca quotes nih, gue lupa, pokoknya di Instagram lo gue pernah baca gini, tidak akan pernah adanya tidak ada pernah kata kesempurnaan jika manusia kau sandingkan dengan Tuhan. Iya benar. Kayak gitu. Jadi, tapi gue juga maksudnya ada orang di luar sana yang punya hubungan beda agama, bahkan sampai married mungkin, ya gue juga nggak menyalahkan. Itu depends. Itu ya itu tergantung mereka sih. Ada juga orang yang beda agama dan sukses. Tapi berdasarkan yang gue rasakan juga, beberapa tante gue juga punya hubungan yang beda agama. Oh gitu. Iya. Dan satu benar-benar sudah divorce dan apa namanya sudah sah gitu divorce. Tapi di keluarga lu tuh fine aja gitu? Apa nggak kalau boleh? di guanya, bokap lo strict, iya? Bokap gue strict banget. Gue harus HKBP. Apa tuh? Harus Kristen, Batak, Protestan. Gitu. Jadi gue itu bener-bener ya kayak udah lu carilah Batak Kristen yang cakep, dah itu aja. Kayak gitu. Dulunya gue itu konfrontasi gitu ke bokap gue kayak, lah namanya perasaan nggak bisa diatur dong. Iya, benar. Gue ngeliat cewek cantik terus emang feel-nya pas, ya gue ngerasa ya udah mungkin dia bisa serius sama gue. Gue sama kayak lu dulu, tapi berjalannya gue waktu, gue tuh ngerasa kayak ada beban yang gue pegang. Ngerti kan sih? Iya, kayak
gimana ya besok kalau misalnya gue, ini emang pikiran gue tua juga sih, gimana kalau besok gue punya anak, terus anak gue ngomong kayak gitu, sedangkan maunya itu adalah Lu juga nggak mau kan anak lo kayak gitu? Karena gue percaya ketika lu nanti married, ketika lu married, yang lu satuin juga bukan 2 individu, tapi keluarga juga. Iya, bener, gitu. bener. Dan akhirnya dulunya gue strict banget, bokap gue nggak bolehin gue beda agama, pacaran, dan gue baru boleh pacaran juga kayak SMP gitu loh. Terus akhirnya gue bilang sama bokap gue, udahlah apa, sampai pacaran aja nggak apa-apa dah, gitu. Jadi dulu sempat gue deket, tapi sekarang gitu gue deket kayak 2 kali 3 kali jalan beda agama yang jelas ya emang pengen gue deketin, malah lost, feel gue jadi hilang, mau secakep apapun. Gue udah pernah tuh ketemu yang cakep, mampus, ya kan, udah kayak nggak makasih gitu. Kayak jadi kayak gimana ya besok kalau jadi kayak gini, lu jadi kayak males untuk all out. Iya benar. Gue pengen ibaratkan ya, gue pengen investasiin perasaan gue ke dia. Iya. Jadi dia mikir 2 kali. Dan itu gue gak mau. Bener. Nah gue kayak gitu deh kayaknya ke mantan gue yang terakhir. Gue udah ngasih seluruh jiwa raga, batin gue buat semua, dia. Kan? Semua. Terus pas gue udahan tuh gue kayak hilang aja gitu kan? Makanya. Terus hilangnya nggak tahu kemana. Banget hancur banget gue pokoknya. Bener kan? Apalagi dia udah sama yang baru. Iya. Iya kan? Bener kan? Itu makin sedih sih ya. Dia baik kan? Baik. Oh iya. Iya. Oke. Ini kayaknya udah awkward. Mungkin ini sih. Lu 1,5 tahun nih. Gue rasa lu udah capable banget untuk ngomongin masalah ini. Ibaratkan ada yang gue ulangin lagi tadi yang tadi. Ibaratkan ada emang di depan lu ada teman-teman lu yang minta masukan nih. Gue lagi deket lah, gue jadian lah, baru bentar gue udah jadian lah, gue udah ngasih seluruhnya lah. Apa kata-kata yang paling jitu yang bisa ngebuka pikiran dia untuk mereka kayak, untuk putus? Enggak, bukan buat putus, buat mikirin itu gitu. Apa yang pengen ngomongin ke mereka? Apa ya? Susah sih, Bon, tapi kalau udah cinta tuh, karena temen gue tuh pernah ada yang kayak gue kasih tahu gitu, mereka bilang kayak, ya emang kita sampai nikah gitu. Terus gue kayak mikir kayak ngapain lu buang-buang waktu lu doang, lu buang-buang harta lu buat dia, lu buang-buang perasaan lu buat dia, jiwa raga lu buat dia. Susah loh sayang sama orang tuh, sayang sama orang tuh susah, butuh energi yang besar dan capek, sumpah. Lu sayang sama cewek lu, misal lu punya pacar Bon, terus cewek lu tuh kayak melakukan sesuatu yang bikin lo sedih, padahal dia nggak bermaksud, tapi nanti di lu nya sendiri lu nya kayak kok gue ngerasa kayak gini. Lo kayak gitu nggak sih? Pernah kayak gitu nggak sih? Capek kan? Karena lu sayang sama dia. Kalau lu nggak sayang sama dia, nggak peduli dia kayaknya mau gue yang ngapain. Sayang sih, kayak mantan gue nggak sayang sama gue. Oh gitu. Sedih ya. Sedih ya. So gue terima kasih banget nih. Gue nggak tahu nih apa podcast kita ini larinya kemana. Tapi ya semua penonton tahu lah ya. Intinya ada seseorang di sini yang punya hubungan 1,5 tahun, beda agama, terus dia nyesel sekarang. Itu kan intinya sebetulnya. Nggak nyesel sih. Nggak nyesel. Jujur nggak nyesel. Ini menarik nih. Gue panjangin dikit. Kenapa lu akhirnya nggak nyesel? Karena gue justru gue ada orang nggak nyesel. Gini loh, gue nggak pernah. Gue mikirnya gini loh, buat apa gue nyeselin sesuatu yang sesuatu itu bisa ngasih gue pelajaran. Gue dapet pelajaran banyak loh dari 1,5 tahun itu. Kayak gue karena gue sama dia nggak main-main dulu. Gue baru nggak main-main. Gue baru sayang banget, dia juga kayak gitu, feedbacknya sama. Ya udah. Terus pas udah ini ya udah, gue malah makasih kalau dia nonton. Wah gila. Makasih banget buat lo gitu. Gila. Tapi akhirnya lu jadi belajar banyak sih. Belajar banyak banget. Benar. Buat apa gue seselin? Benar. Iya. Gue juga sama mantan gue juga belajar banyak sih. Ini yang bahkan dia yang ngebentuk gue jadi kayak gini sampai hari ini karena pelajaran yang gue dapat dari dia gitu. Intinya terima kasih mantan. Terima kasih juga Hana lagi. Nada. Gue tuh kebiasaan manggil. Gue kemarin ngomong ke temen lo, gue bilangnya, gue mau dong ini sama Hana, apa namanya, nge-podcast sama Hana. Terus namanya rupanya Nada. Kenapa lo manggil gue Hana? Hanifa Nada kali disingkat ya? Hanifa Nada. Hana. Oh iya ya. Kenapa lo bikin singkatan? Oh dia bikin nama panggilan sendiri buat gue. Nama panggilan sendiri. Oke. So thank you banget Nat. Gue Markus Bona. Gue Hanifa Nada.
Until next time, until the next podcast, this is Asal Suara.